るならここぞと私の口癖かまってかまって私にかまってかまってかまって私にかまって。 Kalau lagi nongkrong sama temen, pasti ada nih yang dipanggil si bos. Ada yang jadi si tukang traktir, ada juga yang selalu jadi si pinjem charger. Nah, itu tuh yang sebenarnya contoh kecil dari status sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sosiologi, status sosial itu posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Bisa dilihat dari pekerjaan, pendidikan, kekayaan, sampai peran sosial yang dia jalani. Kalau status sosial itu posisi seseorang di masyarakat, peran status sosial adalah tugas, kewajiban, dan perilaku yang diharapkan dari posisi tersebut. Analoginya gini, status itu kayak judul film kamu, peran itu kayak naskah dan akting yang harus kamu mainkan. Contohnya, kalau statusmu itu siswa, peranmu adalah belajar, ngerjain PR, dan ya minimal pura-pura merhatiin guru. Nah, jadi itu pembahasan yang kami akan jadikan animasi untuk hari ini. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang peran sosial. Tahu nggak, peran sosial itu penting banget loh buat kehidupan kita sehari-hari. Iya, aku juga penasaran nih. Apa sih sebenarnya peran sosial itu? Peran sosial itu seperti peran kita dalam masyarakat, dengan pola-pola tertentu yang kita ikuti. Betul, dan peran itu berbeda-beda tergantung status kita dalam lingkungan. Misalnya, aku sebagai kakak dan juga siswa punya peran berbeda walau dijalani bersamaan. Yuk kita bahas bareng-bareng supaya makin paham. Jadi, peran sosial adalah pola perilaku yang kita lakukan atau kewajiban sesuai dengan status atau posisi kita. Misalnya, Nisa sebagai anak, siswa, dan teman punya pola perilaku yang berbeda di tiap situasi. Aku juga sebagai kakak biasanya membantu adik-adik dan di sekolah juga punya tugas sebagai anggota ekstrakurikuler. Betul, di rumah aku bantu orang tua, di sekolah aku belajar, dan sama teman aku bersikap ramah dan saling bekerja sama. Itu arti setiap peran punya pola yang harus kita jalani supaya hubungan sosial menjadi lancar. Fungsi peran sosial itu membantu kita menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Kalau semua orang jalankan perannya dengan baik, maka kegiatan sehari-hari bisa berjalan lancar dan kita hidup rukun. Contohnya, guru mengajar dengan baik, murid belajar serius, dan orang tua mendukung. Jangan lupa juga, peran dalam keluarga seperti aku yang sebagai kakak harus jadi contoh yang baik dan pelindung buat adik-adik. Jadi, peran sosial sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan kerjasama. Tanpa peran sosial, mungkin kehidupan akan kurang makmur dan berantakan. Ternyata, menurut Schneider, ada 4 tujuan peran sosial yang dijalankan seseorang. Kalau kita memainkan suatu peran, ada kesempatan untuk mencapai tujuan lain. Misalnya, buruh pabrik tetap bekerja meski gajinya kecil, karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan penghargaan, seseorang menjalankan peran untuk dihormati atau disegani. Contohnya, orang ingin jadi anggota DPR agar dipandang penting di lingkungannya. Tujuan respons, seseorang menjalankan peran agar mendapat tanggapan yang baik dari orang yang dianggap penting. Contohnya, influencer partai politik berharap mendapat respons positif dari anggota partai. Jadi, tujuan peran sosial itu gak cuma soal kewajiban, tapi juga ada harapan akan penghargaan, rasa aman, dan kesempatan lain di baliknya. Setiap peran sosial terkait dengan status sosial kita. Status adalah posisi yang kita pegang, misalnya sebagai siswa, orang tua, atau guru. Kalau status naik, peran juga bisa berubah. Misalnya, Dava yang dulu murid sekarang menjadi pembimbing OSIS. Iya, hubungan peran dan status itu dinamis dan saling mempengaruhi. Sama halnya aku, sebagai kakak, aku punya peran tambahan untuk memberi contoh baik dan menjaga adik-adik. Jadi, peran sosial itu memang penting untuk menjaga kehidupan sosial kita
agar tetap harmonis. Betul tuh, dengan menjalankan peran sesuai status dan pola, kita bisa mencapai tujuan bersama. Aku jadi paham bahwa setiap kita punya peran yang harus dijalani dengan baik supaya masyarakat tertib dan rukun. Jangan lupa juga, peran di keluarga sama pentingnya dengan peran di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yuk, kita jalani peran sosial dengan baik. Teman-teman, mari kita bahas tentang pola sosial. Apa ada yang bisa menjelaskan pengertiannya? Pola sosial adalah bentuk atau corak hubungan antar individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, pola sosial itu seperti pedoman dalam berinteraksi agar hubungan antara manusia berjalan tertib dan teratur. Benar, pola sosial terbentuk dari kebiasaan atau interaksi yang berulang-ulang, sehingga menjadi aturan yang diakui bersama. Contohnya, di sekolah kita terbiasa memberi salam kepada guru, atau di masyarakat ada kebiasaan gotong royong. Itu semua termasuk pola sosial. Selain itu, pola sosial juga berfungsi sebagai pengendali sosial, sehingga kita tahu mana perilaku yang sesuai dan mana yang tidak. Intinya, pola sosial membantu menciptakan keteraturan dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pola sosial sangat penting karena tanpa pola sosial, masyarakat akan sulit teratur dan bisa menimbulkan konflik.